Oke cuy, balik lagi di video pembahasan series House of the Dragon alias Hot D. Kali ini gue mau bahas episode keempat dari season kedua series ini. Di episode ini, Daemon di Harrenhal masih kena pengaruh The Old Gods, dan mungkin juga sihir dari Alice Rivers. Dia juga ketemu seorang anggota House Tully dan juga Blackwood. Identitas Elin of Hull juga mulai terungkap, dan naga-naga akhirnya mulai beradu. Ketika Rhaenys beserta naganya yaitu Meleys the Red Queen, melawan Aegon beserta naganya yaitu Sunfyre the Golden. So itulah kenapa episode ini dikasih judul The Red Dragon and the Gold. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, dan apa maksud dari semua scene yang ada di episode ini? Seperti biasa, gua bakal sebisa mungkin jawab semua pertanyaan yang ada, berdasarkan sumber yang paling valid buat series ini, yaitu buku-buku kisah A Song of Ice and Fire, terutama Fire and Blood, yaitu buku yang dijadiin sumber cerita series ini. Episode ini dibuka dengan Daemon yang berada di Riverlands, tepatnya kastil tua bernama Harrenhal. Lewat episode sebelumnya, kita dikasih lihat kalau Harrenhal ini kemungkinan terkoneksi dengan kekuatan The Old Gods. Sebuah weirwood, yaitu pohon yang sakral bagi kepercayaan The Old Gods, terbukti punya suatu pengaruh buat Daemon, yang terus-terusan dapetin mimpi atau mungkin halusinasi aneh yang syarat akan emosional dan psikologisnya. Dia ngelihat Rhaenyra versi muda, ponakan sekaligus istrinya tersebut, duduk di kursi tahta Iron Throne. Jadi jauh di dalam lubuk hatinya, Daemon ngerasa sakit hati karena kakaknya yaitu King Viserys lebih sayang sama Rhaenyra dan milih ponakannya tersebut sebagai ahli waris ketimbang dirinya. So dalam mimpinya tersebut, Daemon memotong kepala Rhaenyra sebagai simbol rasa sakit hati dan amarah terpendam ke istrinya itu. Bahkan waktu dia terbangun dari mimpinya, Daemon ngelihat tangannya berlumuran darah yang seolah mencerminkan semua rasa bersalahnya. Ada sedikit detail menarik di sini, yaitu ketika Rhaenyra berbicara menggunakan bahasa Valyria, yang menurut pencipta dari bahasa ini, jika diartikan, maka Rhaenyra bahas rasa kecewa kepada Daemon, tentang bagaimana pamannya tersebut melecehkan, mencampakkan, dan menghancurkan karir politik, serta masa depan Rhaenyra sebagai pewaris tahta. Karena di season pertama, Daemon menghancurkan masa depan Rhaenyra dengan skandal seksualnya, dan bahkan menggunakan hal tersebut biar bisa menikahi Rhaenyra dan lebih dekat dengan kekuasaan. Dan jauh setelah itu, Daemon coba memulai perang tanpa sepengetahuan Rhaenyra ketika membunuh Jaehaerys, yang bikin Rhaenyra harus disalahkan atas kejadian tersebut. Bahkan House di Crownlands, yaitu House Rosby dan Stockworth, pindah haluan jadi kubu The Greens akibat perbuatan yang sebenarnya dilakuin oleh Daemon itu. Daemon coba mengumpulkan pasukannya sendiri di Riverlands. Lagi-lagi, tanpa sepengetahuan Rhaenyra. Riverlands merupakan wilayah milik House Tully, dengan Lord Grover sebagai pemimpinnya. Tapi karena kesehatannya makin memburuk, Lord Grover nggak bisa memimpin Riverlands. Jadi yang datang buat nemuin Daemon adalah cucu sekaligus ahli waris dari Lord Grover, yaitu Oscar Tully. Di bukunya, Oscar punya kakak bernama Kermit, dan juga ayah yang bernama Elmo. Dan fakta menariknya adalah, sang penulis kisah ini, yaitu George R.R. Martin, ngasih nama karakter-karakter ini berdasarkan nama karakter-karakter yang ada di TV series Sesame Street. Masalahnya adalah, selama kakeknya masih hidup, Oscar belum bisa jadi pemimpin para River Lord. Jadi dengan entengnya, Daemon nyuruh Oscar buat mengakhiri hidup kakeknya tersebut, biar Oscar bisa segera menjadi Lord of House Tully dan bisa memimpin para River Lord. Tanpa rasa simpati, Daemon bilang kalau House Tully adalah seekor ikan tanpa kepala, karena sijil dari House Tully adalah seekor ikan trout. Dan saat ini, House Tully bisa dibilang nggak punya seorang kepala keluarga. Hal ini sangat disayangkan, karena walaupun masih bocah, Oscar Tully adalah seorang bangsawan yang sangat penting di Westeros. Dia adalah calon pemimpin Riverlands di masa depan. Tapi dengan gampangnya, Daemon mengacuhkan bocah tersebut tanpa mikirin konsekuensinya, yaitu kehilangan aliansi atau dukungan di Riverlands buat dirinya sendiri dan bahkan Rhaenyra. Sebagai gantinya, Daemon memanggil House Blackwood, karena House Blackwood adalah salah satu house powerful di Riverlands, yang udah menyatakan posisinya sebagai The Blacks,
bahkan berperang atas nama Rhaenyra di Battle of the Burning Mill. Setelah itu, Daemon bermimpi lagi. Dia ngelihat dirinya sendiri menggunakan penutup mata, persis seperti ponakannya yaitu Aemon Targaryen. Mungkin Daemon sadar kalau musuh terbesarnya di kubu The Greens adalah Aemon. Ponakannya yang punya kepribadian yang mirip dengannya itu, jadiin Daemon sebagai panutan atas karakternya yang liar dan juga pemberani. Padahal Daemon adalah panutan yang buruk buat Aemon. Perbuatannya ngebunuh Jaehaerys yang masih merupakan keluarga atau kerabatnya, mungkin akan diartikan oleh Aemon kalau kinslaying bukan perbuatan yang buruk, yang mana menginspirasi Aemon buat menyerang kakak kandungnya sendiri yaitu King Aegon, dan juga membunuh Rhaenys di akhir episode ini. Masih di Harrenhal, Daemon ngobrol dengan Aelys Rivers. Rivers adalah nama untuk seorang bastard dari Riverlands. Para bastard hanya akan dapetin nama belakang khusus kalau orang tua mereka adalah bangsawan. Contohnya di The North, para bastard dari bangsawan dikasih nama Snow, kayak Jon Snow atau Ramsay Snow. Di The Vale, mereka dikasih nama Stone, Pike di Iron Islands, Hill di Westerlands, Flowers di The Reach, Storm di Stormlands, dan Sand di Dorne. Sedangkan di Crownlands, mereka dikasih nama Waters, persis kayak Daemon Waters alias Daemon Blackfyre, salah satu karakter penting di kisah ini yang juga punya pengaruh besar buat sejarah House Targaryen. Jadi siapa sebenarnya Aelys Rivers? Kenapa penyihir misterius ini bisa lahir sebagai seorang bastard dari keluarga bangsawan di Riverlands? Apakah rumor di bukunya benar kalau Aelys adalah anak haram dari Lionel Strong? Atau mungkin statement dari aktornya jauh lebih valid kalau dia adalah anggota keluarga Strong yang udah hidup selama ratusan tahun, which is jauh lebih tua dari almarhum Lionel itu sendiri. Aelys terlihat ahli dalam membuat sebuah ramuan. So, Daemon bertanya apakah Aelys adalah seorang maester. Karena maester hebat dalam membuat ramuan, segala ilmu pengetahuan, dan masing-masing dari mereka juga bertugas sebagai penasihat politik buat semua lord yang ada di Westeros. Bahkan seorang Grand Maester adalah penasehat sekaligus dokter buat seorang raja. Aelys bilang kalau sebelumnya ada seorang maester di Harrenhal, tapi mereka selalu kabur ninggalin tugasnya itu pada saat malam tiba. Mungkin para maester tahu seberapa menyeramkannya kekuatan misterius yang ada di Harrenhal. Atau mungkin justru Aelys sendiri yang ngasih teror ke para maester tersebut. Hal ini mungkin aja terjadi, karena di bukunya, para maester enggak suka dengan hal yang berbau magic, seperti yang terjadi di Harrenhal, atau semua hal yang berkaitan dengan Aelys Rivers. Karena ketika pembangunan kastil ini, Harren the Black menebang pohon-pohon weirwood yang ada di wilayah ini. Bahkan dia memotong Heart Tree, yaitu sebuah pohon weirwood dengan ukiran wajah di batangnya, yang dianggap sangat keramat dalam kepercayaan di Old Gods. Di bukunya, pohon weirwood yang memiliki wajah ini dapat memberikan mimpi kayak yang udah terjadi kepada Daemon. Bahkan bisa ngasih kekuatan khusus yang bikin seorang Greenseer kayak Brynden Rivers alias Three-Eyed Raven bisa memasuki mimpi orang lain termasuk Bran Stark. So, besar kemungkinan kalau Aelys juga merupakan seorang Greenseer dan dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas mimpi dan semua penglihatan aneh yang dialami oleh Daemon. Ditambah, House Strong memiliki darah The First Man, yaitu kelompok manusia tertua di Westeros yang menganut kepercayaan The Old Gods, dan juga letak Harrenhal sangat dekat dengan Isle of Faces, yaitu satu-satunya tempat selain wilayah The North yang ditumbuhi banyak pohon weirwood sebagai simbol kekuatan The Old Gods. Sangat make sense rasanya kalau Aelys dan Harrenhal terkoneksi dengan kekuatan The Old Gods. Aelys juga bilang kalau dirinya adalah seekor burung hantu yang dikutuk buat menjalani hidup sebagai manusia. Kalimat tersebut cukup menarik, karena kalau di buku, Greenseer juga merupakan seorang skin changer, sama kayak Bran Stark yang merupakan seorang Greenseer dan juga bisa memasuki pikiran sekaligus mengendalikan seekor direwolf, bahkan Hodor. Di GOT pun, kita ngelihat seorang wildlings yang bisa skin changing seekor burung hantu. Jadi sangat memungkinkan
kalau Alice juga bisa skin changing menjadi seekor burung hantu. Dan jangan lupain satu detail lainnya, kalau tempat tidur dari Damon di Harrenhal terbuat dari sebuah pohon weirwood, yang sekali lagi memperjelas kenapa Damon terus dapetin mimpi-mimpi aneh. Karena hal ini juga terjadi di buku, yaitu ketika Jaime Lannister juga dapetin mimpi aneh waktu nggak sengaja tertidur di akar pohon weirwood. Alice ngasih ramuan yang dia bikin buat diminum oleh Damon, dan anehnya Damon dengan gampangnya minum ramuan tersebut. Padahal kalau kita lihat di episode sebelumnya, dia sangat waspada sama semua yang bakal dia minum atau makan. Ramuan ini bikin Damon gak sadar kalau dia udah ngelewatin waktu. Sampai akhirnya dia tersadar di tengah pertemuan penting dengan Sir Willem Blackwood. Kita udah pernah lihat Willem Blackwood di season sebelumnya, waktu dia masih seorang bocah yang membunuh salah satu anggota dari house rivalnya, yaitu House Bracken, di depan Rhaenyra yang lagi nyari jodoh. Sekarang Willem Blackwood udah dewasa dan jadi pemimpin House Blackwood, karena pada episode sebelumnya, Lord Samwell Blackwood terbunuh di Battle of the Burning Mill, dan pewaris Lord Samwell, yaitu Benji Coat Blackwood, saat ini masih terlalu muda buat jadi pemimpin Blackwood. So, sekarang, Sir Willem yang merupakan paman dari Benji Coat, jadi pemimpin sementara House Blackwood. Di bukunya, Benji Coat Blackwood adalah karakter yang punya peran yang cukup penting di cerita ini nanti. Dia adalah bocah pemberani yang nantinya bakal dikenal dengan nama Bloody Ben. Anyway, Sir Willem yang masih benci sama Bracken bilang kalau House Blackwood bakal mendukung Damon, kalau Damon dan naganya udah menghukum House Blackwood yang menyatakan dukungannya buat Aegon. Tapi karena ramuan tadi, Damon nggak terlalu dengerin rapat ini. Dia masih berhalusinasi dan ngeliat mantan istrinya yaitu Laena Velaryon yang seolah menampilkan dosa dan rasa bersalah Damon dari masa lalu. Damon juga berhalusinasi ngeliat seekor kambing hitam, yang menurut salah satu penulis cerita series ini, kambing tersebut adalah kambing jadi-jadian. Atau mungkin kambing ini juga merepresentasikan salah satu dewa di kisah ini, yaitu The Black God of Qohor, dewa kematian yang meminta persembahan nyawa buat pemujaannya. Season sebelumnya, Alice bilang kalau Damon akan tewas di tempat ini. Jadi kambing hitam kematian ini mungkin juga merupakan foreshadowing untuk kematian Damon di kastil ini nanti. Atau mungkin nyawanya jadi persembahan alias tumbal buat dewa tertentu. Di Driftmark, Rhaenys Targaryen bertemu dengan Aelin. Perlu diingat kalau Aelin diceritain sebagai seorang pelaut dari armada House Velaryon yang menyelamatkan nyawa Corlys di Stepstones. Dan ternyata, Rhaenys juga tahu asal-usul Aelin, yang merupakan anak haram dari Corlys the Sea Snake. Jadi Rhaenys tahu kalau Corlys udah selingkuhin dirinya dengan wanita lain. Sebenarnya di kisah ini, cukup wajar bagi para lord di Westeros memiliki hubungan di luar nikah dengan wanita lain ataupun selir. Apalagi Lord Corlys adalah seorang pelaut. Hal ini juga terjadi di Game of Thrones, yang ceritain asal-usul Jon Snow sebagai bastard dari Lord Eddard dan sangat dibenci oleh Lady Catelyn. Bahkan Catelyn beberapa kali sangat kejam terhadap Jon. So, di series ini, sangat wajar kalau Aelin kelihatan takut sama kehadiran Rhaenys. Apalagi ibu tirinya ini adalah seorang putri Targaryen yang dijuluki The Queen Who Never Was, dan rider dari naga tercepat bernama Meleys. Tapi ternyata sebaliknya. Berbeda dengan Catelyn Stark, Rhaenys enggak menyalahkan masa lalu dan asal-usul Aelin. Bagaimanapun, bukan salahnya Aelin dia harus terlahir sebagai bastard. Di Dragonstone, The Black Council dalam keadaan kacau. Hal ini terjadi karena ratu mereka menghilang, pergi ke King's Landing secara diam-diam. Tanpa adanya pemimpin, Council ini berdebat tanpa arah dan tujuan. Sementara Criston Cole dan para prajuritnya mengamuk dan mengambil alih pasukan dari house yang mendukung kubu The Blacks di Crownlands. Para anggota The Black Council, kayak Lord Gormon dan Lord Bartimos, yang house-nya juga terletak di Crownlands, sangat khawatir kalau house mereka bakal jadi korban selanjutnya dari kebrutalan Sir Criston. Walaupun ada Rhaenys dan Corlys di The Black Council, mereka berdua nggak bisa berbuat terlalu banyak, sampai akhirnya sang ratu tiba di rapat ini. Rhaenyra bilang
kalau dirinya menghilang selama beberapa waktu ini karena pergi secara diam-diam ke King's Landing dengan tujuan berdamai dengan Alicent Hightower. Putranya yaitu Jesse marah karena perbuatan ibunya tersebut sangat membahayakan nyawanya sendiri. Tapi Rhaenyra bilang kalau dia punya tanggung jawab buat mencoba semua kemungkinan jalan damai. Tapi sekarang jalan damai tersebut udah gagal, dan Rhaenyra harus nerima fakta kalau dia harus memilih perang atau kematian. The Black Council tahu kalau Sir Criston dan pasukan gabungannya sekarang udah menaklukkan Duskendale, kampung halaman salah satu Queensguard-nya Rhaenyra, yaitu Steffon Darklyn, yang juga sangat terpukul mendengar kematian ayahnya, yaitu Lord Gunter Darklyn, yang tewas di tangan Sir Criston. Dan sekarang tujuan selanjutnya Sir Criston adalah Rook's Rest, wilayah kecil milik House Taunton yang cukup dekat dengan Dragonstone. Jadi Rhaenyra memutuskan dia bakal kirim naga buat mengalahkan pasukan yang dipimpin Sir Criston di sana. Awalnya Rhaenyra bilang dia yang bakal pergi, tapi konselnya nolak rencana tersebut. Jesse bilang dia yang bakal pergi, tapi sekarang Rhaenyra nolak ide tersebut karena Jesse adalah ahli warisnya, dan naganya yaitu Vermax masih terlalu muda buat turun ke medan perang. Jadi pada akhirnya, Rhaenys yang ngajuin diri buat pergi ke Rook's Rest dan terbang dengan naganya ke medan perang. Naga Meleys untuk saat ini adalah naga terbesar di kubu The Blacks. Caraxes adalah naga terbesar nomor 2 di kubu ini. Posisi selanjutnya adalah Syrax, Vermax, dan Moondancer. Sebenarnya, di Dragonstone masih ada naga yang lebih gede, yaitu Vermithor dan Silverwings, atau mungkin Cannibal. Tapi di episode ini, naga-naga tersebut nggak memiliki penunggang. Bahkan Cannibal adalah naga yang liar. Dan di antara naga yang gua sebut tadi, ada yang lebih gede lagi, yaitu Vhagar, naga terbesar dan terganas yang masih hidup di Westeros, dengan penunggangnya yang merupakan salah satu pangeran Targaryen dengan skill bertarung yang hebat, yaitu Aemon Targaryen. Tapi Meleys adalah yang tercepat, dan Rhaenys adalah Dragon Rider yang lebih berpengalaman. Dia bilang kalau mereka akan berperang lagi, yang mana agak aneh, karena di bukunya nggak pernah disebut kalau Meleys pernah terbang ke medan perang, atau mungkin tanpa kita ketahui, ketika Corlys dan Laenor berperang melawan bajak laut di Stepstones, Rhaenyra dan Meleys juga ikut bertempur. Atau kemungkinan lainnya, Rhaenys berperang buat balesin kematian ayahnya, yaitu Aemon Targaryen, yang mati di tangan bajak laut ketika membantu event Star of Tart melawan bajak laut puluhan tahun sebelum cerita ini dimulai. The Queen Who Never Was adalah julukan dari Rhaenys Targaryen, karena sebelumnya, dia hampir dapetin tahta Iron Throne. Dia memakai sebuah tiara dengan detail tanduk rusa, karena Rhaenys adalah setengah Baratheon yang lahir dari wanita bernama Jocelyn Baratheon. Dan sebenarnya kalau di buku, rambut milik Rhaenys berwarna hitam pekat, layaknya para Baratheon. Kata-kata "the seed is strong" adalah hint untuk memperjelas kuatnya gen rambut hitam yang akan diturunkan seorang Baratheon kepada anak-anaknya. Dan akhirnya, Rhaenys pun berangkat menuju Rook's Rest. Sementara itu, Rhaenyra ceritain tentang mimpi dari Aegon the Conqueror, mimpi yang disebut sebagai A Song of Ice and Fire kepada Jesse sebagai ahli warisnya. Mimpi Aegon the Conqueror itu kurang lebih tentang akhir dari dunia yang datang dari The North, yang mana hal ini tentu aja mengarah ke White Walkers, makhluk menyeramkan yang kita lihat di series Game of Thrones. Buat mengalahkan White Walkers dan menyelamatkan dunia, Targaryen harus menyatukan dunia di bawah pangeran yang telah diramalkan atau The Prince That Was Promised, atau yang para pembaca buku lebih kenal dengan nama Azor Ahai. Di buku-buku kisah ini, Jon Snow atau Daenerys adalah karakter yang kemungkinan besar menjadi Azor Ahai, sang juru selamat kisah ini. Walaupun dengan gak nyambungnya, di series Game of Thrones, malah Arya Stark yang menyelamatkan dunia, bukan seorang Targaryen. Di King's Landing, Alicent menjatuhkan miniatur naga dan hancur jadi dua, seolah jadi simbol kalau dia adalah orang yang udah bikin House Targaryen terpecah menjadi dua kubu. Selama ini dia terlibat skandal dengan Sir Criston, dan buat menghindari kehamilan, dia minum ramuan yang disebut sebagai Munti.
Ramuan yang sama kayak yang diminum Rhaenyra di season pertama, yang juga diminum buat menghindari kehamilan karena hubungan gelap Rhaenyra dengan Ser Criston. Di episode sebelumnya, Rhaenyra bilang ke Alicent kalau Alicent selama ini salah artikan kata-kata terakhir dari King Viserys. King Viserys nggak bermaksud buat jadiin putranya, yaitu Aegon sebagai ahli waris. Kata-kata terakhir King Viserys sebenarnya tentang leluhurnya, yaitu Aegon the Conqueror, dan mimpi ramalan kiamatnya. Jadi karena itu semua, sekarang Alicent mulai baca-baca buku atau scroll, buat nyari tahu tentang mimpi Aegon the Conqueror yang dimaksud Rhaenyra. Coba konfirmasi bener atau enggaknya kenyataan pahit yang dikasih tahu Rhaenyra. Di buku, seorang Rhaegar Targaryen nemuin sebuah catatan atau scroll yang langsung ngerubah dirinya. Kemungkinan catatan atau scroll yang dimaksud adalah tentang mimpi Aegon the Conqueror yang meramalkan akhir dunia karena White Walkers yang datang dari The North. Jadi seharusnya, di suatu tempat di Red Keep, memang ada tulisan-tulisan yang ceritain tentang mimpi Aegon the Conqueror itu. Apakah pada akhirnya Alicent bakal nemuin tulisan tersebut atau enggak? Bahkan Alicent nanya Grandmaster Orwell tentang siapa yang Viserys mau sebagai pewaris tahtanya, apakah Aegon atau Rhaenyra. Orwell adalah pria yang udah menjabat bertahun-tahun di konsul milik King Viserys. Harusnya dia tahu kalau Viserys nggak mungkin ngegeser posisi Rhaenyra sebagai ahli warisnya. Tapi Orwell bilang dia nggak tahu. Karena bakal jadi hal yang berbahaya bagi Orwell buat mempertanyakan kedudukan Aegon sebagai raja. Dia ngelihat sendiri apa yang udah terjadi sama Lyman Bisbury ketika dia menentang klaim Aegon. So, mungkin jawaban nggak tahu ini adalah jawaban terbaik yang bisa Orwell jawab. Criston Cole bisa disebut berhasil. Dia udah dapetin pasukan Rosby, Stokeworth, dan sekarang menaklukkan Duskendale, daerah kekuasaan House Darklyn. House Darklyn adalah house yang paling banyak jadi anggota Kingsguard. Di buku disebut ada 7 orang anggota House Darklyn yang menjadi seorang Kingsguard. Itulah kenapa sijil dari house ini terdapat 7 perisai berwarna putih. Tapi mirisnya, house ini harus punah di masa Game of Thrones, karena mereka menculik Raja Aerys alias The Mad King pada peristiwa Defiance of Duskendale, di mana seorang Barristan Selmy menjadi pahlawan karena aksinya dalam misi penyelamatan King Aerys seorang diri. Anyway, Ser Criston mengalahkan House Darklyn dan memaksa mereka bergabung dengan pasukan The Greens. Di sana Lord Gunter memanggil Ser Criston dengan julukan Kingmaker atas keberhasilannya dalam memecah belah keluarga Targaryen dan jadiin Aegon sebagai raja. Lord Gunter juga bilang kalau kematian Ser Criston akan segera datang. Ser Criston membunuh Lord Gunter, ambil alih pasukannya, dan marching menuju Rooksrest. Di sana, Criston dan Aemon berencana buat gunain Rooksrest sebagai jebakan. Mereka pengen mancing salah satu naga Rhaenyra dan bakal diserang secara diam-diam oleh Aemon dan naganya. Tapi rencana ini enggak diketahui oleh King Aegon. Jadi dia ngambek. Menurutnya Rooksrest cuma wilayah kecil yang menyedihkan. Dia lebih berambisi untuk ambil kembali Harrenhal dari Daemon. Tapi Lord dari Harrenhal sendiri, yaitu Larry Strong, ngerelain Harrenhal gitu aja. Dia bilang kalau kastil tersebut bakal bikin Daemon gila. Perkataan Larys ini menarik. Apakah sebenarnya dia tahu kalau kutukan Harrenhal ini bakal bikin orang jadi gila? Atau malah jangan-jangan dia yang nyuruh Aelys Rivers buat ngejerumusin Daemon dalam halusinasi dan mimpi gilanya tersebut? Yang jelas Larys kelihatan terlalu tenang di saat kastil dan wilayahnya diambil gitu aja. King Aegon marah karena dia enggak dilibatkan dengan rencana Aemon dan Ser Criston ini. Tapi Aemon kelihatan menikmati perlakuan tersebut kepada kakaknya. Sama halnya kayak Aegon yang sangat menikmati bikin malu Aemon di rumah bordil di episode sebelumnya. So, sekarang bisa dibilang Aemon balas dendam sama kakaknya itu. Aemon berbicara dengan bahasa Valyria yang fasih, seolah show off kalau dia adalah seorang pangeran Targaryen sejati. Dia mengkritik Aegon karena udah nempatin teman-temannya yang bodoh jadi seorang Kingsguard. Aegon coba balas kritikan dalam bahasa Valyria itu dengan bahasa Valyria lagi. Tapi kayaknya dia enggak begitu paham
dan fasih bahasa kuno Valyria itu, dan akhirnya terpaksa terdiam. Jadi Aegon sedih karena ngerasa nggak layak jadi raja, dan dia pun minta saran ke ibunya, apa yang harus dia lakuin sekarang. Dan Alicent bilang, kalau Aegon nggak usah ngapa-ngapain, seolah Aegon nggak berguna, dan harus tutup mulut. Jawaban dingin tersebut bikin Aegon tambah sedih dan jatuhin gelasnya yang punya ornamen naga berwarna emas, seolah foreshadowing kejadian yang bakal menimpa naganya yang juga berwarna emas. So, buat buktiin kalau pendapat ibunya salah, dia mau coba buktiin kalau dia bukan orang yang gak berguna dan layak menjadi raja. Dia mau bawa naganya, yaitu Sunfyre, ke medan perang. Naga dengan sisik berwarna emas itu, menurut buku, adalah naga tercantik yang pernah ada. Dan Aegon pun menunggangi naganya sembari mabuk, dan terbang menuju Rooksrest. Ser Criston dan pasukannya akhirnya menyerang Rooksrest. Pasukan tersebut terdiri dari pasukan House Rosby, Stokeworth, Darklyn, dan Hightower. Sementara pasukan dari House Taunton yang menduduki wilayah Rooksrest coba menyerang pasukan gabungan Ser Criston dari atas kastil. Kita juga ngelihat Lord Simon Staunton yang mimpin pasukannya. Lord Simon adalah salah satu anggota The Black Council yang terpaksa ninggalin Konsul Rhaenyra buat mempertahankan wilayahnya. Di buku, penyerangan Rooksrest berlangsung selama berhari-hari. Ser Criston dan pasukannya melakukan kejahatan perang dengan cara membakar habis hutan dan perkampungan di sekitarannya. Mereka menghukum semua warganya buat memaksa The Blacks datang ke Rooksrest. Sedangkan di show ini, penyerangan yang baru berlangsung selama beberapa jam langsung didatangi oleh Rhaenys dan naganya. Rhaenys membakar ratusan pasukan Ser Criston. Besarnya pasukan tersebut nggak ada apa-apanya dibanding seekor naga. Walaupun sebenarnya, semua ini adalah rencana jebakan milik Ser Criston dan Aemon yang bersembunyi di dalam hutan dan siap menyerang Rhaenys saat waktunya tiba. Tapi kemudian, Aegon dan Sunfyre datang, yang enggak termasuk ke rencana Ser Criston dan Aemon. Jadi Ser Criston ketakutan karena rajanya tersebut mungkin dalam bahaya, dan Aemon ngelihat kedatangan kakaknya itu sebagai peluang. Dia pengen nunggu kakaknya tewas dan mengambil alih kemenangan di Rooksrest, dan ambil tahta Iron Throne buat dirinya sendiri. Meleys adalah naga yang lebih senior dan lebih cepat dibanding Sunfyre, dan Rhaenys adalah pendunggang naga yang lebih berpengalaman dibanding Aegon. So, Meleys dan Sunfyre menyemburkan api satu sama lain, dan bertarung menggunakan masing-masing cakarnya. Ketika Aemon dan naganya bergabung dalam pertempuran, Aegon nyangka kalau adiknya itu bakal bantuin dirinya. Tapi ternyata, Aemon merintah Vhagar buat membakar Aegon dan Sunfyre. King Aegon dan naganya pun jatuh ke daratan. Aemon secara otomatis mengkhianati kakak sekaligus rajanya sendiri. Di buku Fire and Blood disebut, kalau naga sebenarnya tahan terhadap api, walaupun enggak di semua bagian. Tapi naga yang masih muda kayak Sunfyre, enggak terlalu kuat dan tahan api. Dan sementara itu, naga yang lebih tua kayak Vhagar, memiliki kulit sisik yang lebih tebal, dan semburan api yang lebih panas dan lebih mematikan. So, cukup make sense rasanya, kalau Sunfyre bisa dengan gampangnya tumbang di pertempuran ini. Jadi sekarang tinggal Rhaenys versus Aemon, naga terbesar melawan naga tercepat. Mungkin penonton bertanya-tanya, kalau emang naga tercepat, kenapa nggak kabur aja? Aktor pemeran karakter Rhaenys jelasin ini sebagai misi bunuh diri. Walaupun dia tahu kalau lanjutin pertempuran, Aemon dan Vhagar bakal mengalahkan dirinya. Tapi misi bunuh diri ini mungkin jadi kemungkinan yang baik dan tindakan yang tepat. Karena kalau Rhaenys berhasil kalahin Aemon, The Greens bakal kehilangan aset militernya yang paling penting dan yang paling kuat, yang mana bisa menyelesaikan perang saudara ini sedini mungkin. So, Rhaenys pilih mengambil semua resiko demi kemungkinan itu. Dia memasang sabuk pengamannya dan melanjutkan pertempuran. Meleys meluncur dengan cepat ke arah Vhagar dan menyerang Vhagar dari bawah menggunakan cakarnya. The Dance of the Dragons, orang-orang mengenal kisah ini. Karena naga-naga di angkasa lebih kelihatan sedang berdansa daripada bertarung. Meleys dan Vhagar beserta masing-masing ridernya jatuh ke daratan dan mengakibatkan kehancuran yang luar biasa.
Sesaat bisa dibilang Rhaenys menang melawan Aemon di pertempuran ini, dan punya kesempatan lain buat kabur dari Vhagar yang udah cukup terluka. Tapi Rhaenys pengen nuntasin pertempuran ini, dan ternyata Vhagar menyergap Meleys secara tiba-tiba. Ketika Rhaenys melihat naganya yang udah nggak berdaya dalam cengkraman Vhagar, Rhaenys tahu kalau pertempuran ini udah selesai. Naga dan penunggangnya punya suatu ikatan magis. Itulah kenapa jiwa Rhaenys seolah ikutan mati bersamaan naganya tersebut, dan mereka jatuh nggak berdaya ke daratan. Kematian Rhaenys adalah hal yang cukup tragis, karena dia mati tanpa mengetahui fakta kalau anak kandungnya yaitu Laenor sebenarnya masih hidup, dan The Queen Who Never Was harus tewas untuk mendukung Queen Rhaenyra, orang yang juga berperan atas kematian palsu putranya tersebut. Tapi bagaimanapun, Rhaenys adalah seorang Targaryen, dan mati layaknya Dragon Rider sejati. Di buku disebut kalau dia hidup tanpa rasa takut, and died amidst blood and fire. Dan Aemon adalah pemenang di pertempuran antar naga ini. Season sebelumnya Aemon membunuh Luke Velaryon secara nggak sengaja. Dan di season ini, dengan keadaan sadar, dia udah mengkhianati kakaknya sendiri, dan bahkan membunuh sepupunya, yaitu Rhaenys Targaryen. Sekarang Aemon adalah monster, yang layak disebut sebagai Kingslayer. Ser Criston terbangun di akhir pertempuran ini. Di tengah abu dan tulang belulang, dia coba nemuin King Aegon dan naganya yang mungkin udah terluka parah. Aemon berhasil nemuin Aegon dan naganya. Dengan gestur yang kelihatan pengen menuntaskan kematian kakaknya itu, dia berhenti waktu ngelihat Ser Criston di belakangnya. Jatuhnya Aegon dan Sunfyre adalah kegagalan bagi Ser Criston. Rencana tersebut malah bikin King Aegon dan naganya terluka parah. Dia adalah leader dari Kingsguard, sekaligus Hand of the King, yang udah gagal ngelindungin rajanya sendiri. Dan episode ini pun selesai dengan hasil yang sangat nggak diharapkan, baik oleh Alicent ataupun Rhaenyra. Perang saudara di keluarga Targaryen ini memecah belah Westeros, dan ketika naga-naga mulai dancing, maka kehancuran gak bisa dihindarin. Oke, itu aja cerita dan penjelasan dari episode ini. Like, share, subscribe buat yang suka, dan jangan lupa komen detail menarik lainnya yang gua lewatin di episode ini. Makasih buat yang udah nonton. Valar Morghulis.